Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan video pembelajaran kelistrikan otomotif. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai cara kerja sistem pengapian CDI. Ya. Nah, ini proses on transistor yang sebelah kiri, yang kanan off. Ya. Nah, kalau yang kiri on, arus ke atas sehingga timbul medan magnet pada kumparan primer yang atas. Ya. Nah, kemudian sekarang transistor sebelah kiri off. Yang sebelah kanan sekarang menjadi on. Ya. Nah, kalau yang kanan on, arus dari baterai ini akan berubah. Tadinya dari 0 ke terminal 9 yang atas, karena transistor yang kanan ini on, maka arus akan mengalir ke yang kumparan yang bawah. Ya. Nah, ini. Sehingga terjadi medan magnet pada kumparan yang bawah. Nah, sekarang kita perhatikan, ya. Kenapa transistor kiri dan kanan off dan on-nya secara bergantian. Ya. Nah, jadi on dan off-nya transistor sebelah kiri dan sebelah kanan itu terjadi karena kita perhatikan, ya. Jadi pada saat transistor yang kanan ini off, arus mengalir ke basis transistor yang sebelah kiri, kemudian ke emitor massa, maka ini on. Kalau ini on, maka arus dari kaki kolektor bisa mengalir ke emitor, ya, kemudian ke massa. Jadi aliran arus yang tadinya ke bawah berubah ke atas, ya. Nah, tetapi pada saat ini sudah off, arus mengalir ke basis yang transistor kanan, sehingga ini menjadi on. Kalau ini on, arus akan mengalir dari terminal yang 0 ini akan mengalir ke bawah. Karena transistor ini yang kanan on. Akan mengalir ke massa. Ya. Maka ini on. Nah, karena aliran arusnya ke bawah, maka yang ke atas ini kan hilang. Ya, jadi pada saat hilang, arus ke basis transistor yang kanan juga akan hilang, sehingga ini akan off lagi. Ya, aliran arus ini tadi masih ke bawah, ya, tapi karena transistor yang kanan ini off, ya, maka aliran arusnya akan berpindah ke kaki basis transistor yang kiri. Nah, ke emitor kemudian ke massa, maka transistor yang kiri akan on. Kalau transistor kiri on, maka arus akan pindah mengalir ke transistor yang kiri, ya, kolektor emitor. Maka ya ini on, ya, terjadi aliran arus, terjadi medan magnet yang atas. Nah, pada saat aliran arus ke atas, yang bawah tidak ada. Arus kaki basis transistor yang kiri juga tidak ada, sehingga ini akan off lagi. Ya, aliran arus sekarang berpindah ke transistor kanan, ke basis transistor yang kanan, emitor, massa. Sehingga ini akan on. Kalau ini on, maka aliran arus dari terminal 0, ya, ini akan pindah mengalir ke bawah. Ya, karena transistor ini on, kemudian ke massa. Karena aliran arus pindah ke bawah, maka aliran arus yang ke atas akan hilang. Nah, pada saat itu kaki basis transistor yang kanan juga hilang, tidak dialiri arus sehingga transistornya off. Nah, arus sekarang pindah lagi karena transistor ini off, maka arus dari kumparan yang bawah itu akan mengalir ke kaki basis transistor yang kiri. Sehingga sekarang transistor yang kiri on, yang kanan off. Dan begitulah peristiwa ini terjadi secara berulang-ulang sehingga
arus dari baterai ini akan mengalir ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas secara bergantian, tergantung dari on dan off-nya transistor pada rangkaian flip-flop ini. Nah, aliran arus kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke atas, kadang ke bawah, menyebabkan medan magnet pada kumparan primer ini berubah-ubah. Sehingga pada kumparan sekunder terjadi tegangan induksi, ya. Nah, tegangan pada kumparan sekunder yang dihasilkan ini adalah tegangan bolak-balik, ya. Nah, tegangan bolak-balik pada kumparan sekunder ini disearahkan, ya. Jadi ini ya disearahkan oleh dioda jembatan, ya, kemudian untuk mengisi kapasitor, ya. Nah, jika ada sinyal dari sini, ya, dari input, ya, saat platina terbuka ada input masuk ke kaki gate, maka tiristor ini akan on, ya. Kita perhatikan lagi, ya. Jadi ini arus berubah-ubah pada kumparan primer karena terjadinya on dan off transistor pada rangkaian flip-flop ini. Dan ini menghasilkan tegangan pada kumparan sekunder, ya, kemudian digunakan untuk mengisi kapasitor, ya. Nah, pada saat platina terbuka, ya, maka arus tidak mengalir ke massa, tetapi arus akan mengalir ke kaki gate dari tiristor sehingga tiristor on. Muatan kapasitor akan dibuang dengan cepat ke kumparan primer coil, kemudian ke negatif kapasitor, sehingga terjadi medan magnet pada coil dengan cepat, dan pada kumparan sekunder secara bersamaan tadi juga terjadi tegangan tinggi yang diteruskan ke distributor, ya, kemudian ke busi, terjadi percikan api ya pada busi sehingga terjadi pembakaran, ya. Jadi kita perhatikan lagi, ya. Ini saat platina terbuka, tiristornya on, arus mengalir dengan cepat ke tiristor, mengalir ke kumparan primer, kemudian ke negatif kapasitor, terjadi medan magnet dengan cepat, maka pada kumparan sekunder terjadi tegangan tinggi secara bersamaan dengan terjadinya aliran arus pada kumparan primer, ya. Nah, jadi seperti yang sudah disinggung di awal tadi bahwa tegangan tinggi pada kumparan sekunder pada sistem pengapian CDI terjadi pada saat kumparan primer dialiri arus. Nah, gitu, ya. Nah, baik. Pertanyaan berikutnya yang harus dijawab, ya. Pertanyaannya adalah, kapan tiristor ini bekerja? Nah, silakan dijawab. Pertanyaan berikutnya, apa yang terjadi pada saat tiristor bekerja? Oke, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, mengapa pada kumparan primer coil itu terjadi medan magnet yang berubah-ubah? Oke, ya. Pertanyaan berikutnya, ya. Terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus ke kumparan primer coil diputus. Benarkah pernyataan tersebut? Silahkan dijawab di kolom komentar pada bagian bawah dari video ini. Ya. Baik, sekarang kita lanjutkan, ya. Nah, jadi ini masih
sistem pengapian yang konvensional ya, saya kira ini ya. CDI konvensional karena masih menggunakan platina. Sekarang kita lihat ya, bedanya apa yang nomor 1 ini ya. Jadi kalau ini ya, ini aliran arus secara perlahan-lahan dijelaskan peristiwa-peristiwa yang terjadinya. Kalau ini adalah cara kerja di mana rangkaian ini terjadi atau bekerja secara kontinu pada saat platina membuka dan pada saat platina menutup. Oke ya. Jadi pada saat platina membuka terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder. Pada saat platina menutup tidak terjadi tegangan tinggi. Ya. Pada saat platina membuka, tiristor on, muatan kapasitor dibuang ke kumparan primer. Nah, begitu ya. Jadi bagian yang depan ini ya, pada saat terjadi perubahan medan magnet pada kumparan primer, maka pada kumparan sekunder juga terjadi tegangan induksi yang diteruskan ke kapasitor. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan cara kerja pada rangkaian sistem pengapian CDI yang sudah tidak menggunakan platina lagi ya. Nah, ini kira-kira prinsip bekerjanya ya. Nah, ini pembangkit pulsa bekerja menghasilkan sinyal positif negatif seperti grafik ini ya. Nah, ini adalah sinyal yang dihasilkan oleh pembangkit pulsa model induktif. Nah, sinyal yang berubah-ubah positif, negatif, dan seterusnya diubah menjadi sinyal kotak-kotak ya, positif ya, ini positif ya, kemudian off sinyalnya positif lagi. Begitu. Nah, ini dilakukan oleh bagian pembentuk pulsa ya. Nah, DC to DC converter ini tadi mengubah tegangan DC menjadi AC, dinaikkan dan disearahkan lagi menjadi DC untuk mengisi kapasitor. Nah, jadi dari DC to DC ini tegangan yang dihasilkan untuk mengisi itu sekitar 400 volt. Tadi di awal dijelaskan tegangan dari DC to DC kapasitor, DC to DC converter ini antara 300 sampai 500 volt gitu ya. Jadi 400 volt itu masih berada di antara tegangan tadi. Nah, jadi tegangan kapasitor yang disimpan ya di kapasitor ini nanti akan dibuang ya pada saat tiristor ini on atau bekerja. Nah, ya. Nah, jadi kalau kita lihat grafik ini adalah arus picu pada saat muatan kapasitor dibuang ke kumparan primer coil ya. Dan ini adalah tegangan sekunder yang terjadi. Kalau kita perhatikan grafik ini ya, itu tegangan yang terjadi pada saat terjadinya pembuangan muatan kapasitor itu di atas 30.000 volt. Oke ya. Jadi dari grafik ini ya bisa kita jelaskan bahwa tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi bersamaan dengan arus mengalir pada kumparan primer. Ya. Jadi ini yang perlu diingat, bedanya antara sistem pengapian CDI dengan sistem pengapian konvensional atau semi elektronik atau full elektronik. Karena sistem pengapian konvensional, semi elektronik dan full elektronik, tegangan tinggi terjadi pada saat arus primer diputus. Sedangkan pada sistem pengapian CDI, terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus mengalir ke kumparan primer. Ya, nah ini bedanya. Ya, baik. Ya, saya kira demikian ya penjelasan mengenai sistem pengapian CDI.
Jadi konsep-konsep dasar dari sistem pengapian CDI ini saya harap bisa difahami dengan baik ya, sehingga tidak terjadi kekeliruan ya prinsip kerja sistem pengapian CDI ya dengan prinsip kerja sistem pengapian konvensional semi elektronik ataupun full elektronik ya, yang jelas-jelas prinsip bekerjanya sangat berbeda. Nah, ya ini saya tegaskan berkali-kali ya, jangan sampai keliru bahwa pada sistem pengapian CDI tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat kumparan primer dialiri arus. Sedangkan pada sistem pengapian lainnya, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus pada kumparan primer diputus. Nah, jadi ini bertolak belakang. Ya, jadi bertolak belakang. Sistem pengapian CDI terjadi tegangan tinggi pada kumparan sekunder pada saat primer dialiri arus. Sedangkan pada sistem pengapian selain dari CDI, tegangan tinggi pada kumparan sekunder terjadi pada saat arus di kumparan primer diputus. Nah, baik, demikian penjelasan mengenai sistem pengapian CDI. Tentu banyak sekali variasi dari sistem pengapian CDI, tetapi secara konsep semua sistem pengapian CDI itu sama, ya, baik CDI yang AC pada sepeda motor ataupun yang DC, prinsip bekerjanya sama. Terjadinya tegangan tinggi pada kumparan sekunder koil pada saat kumparan primer koil dialiri arus yang keluar dari proses pembuangan muatan kapasitor. Nah, saya kira demikian ya video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video ini bisa menambah wawasan kepada semua pengguna ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini juga dapat Anda sampaikan kepada teman-teman yang lain agar tidak terjadi kekeliruan pembahasan tentang cara kerja sistem pengapian CDI ya. Jadi jelas berbeda ya, yang dihasilkannya sama, percikan api pada busi, tetapi proses menghasilkan tegangan tingginya berbeda dengan sistem pengapian selain dari sistem pengapian CDI.